Jadi terakhir kita membahas ini ya, rumus-rumus identitas fungsi trigonometri. Bukti-buktinya nggak terlalu perlu satu-satu gitu. Yang biru sering dipakai, yang hitam juga dipakai tapi rada jarang muncul gitu ya. Supaya apal ngerjain soal-soal latihan, nanti apal gitu ya. Oke. Saya sekarang lanjut. Beberapa gambar fungsi umum. Oh ya, saya akan pakai ini aja. GeoGebra. Daripada saya ngegambar manual pakai tangan, jelek gambar. Oke, kita akan lihat gambar yang harus, fungsi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, Y sama dengan X pangkat N. N-nya bilangan bulat. Y sama dengan X pangkat N. Kalau dia GeoGebra ya nggak bisa N, harus ada angkanya. Gini, yang mau saya ingatkan, kalau pangkatnya lebih besar dari 1, 2 lah yang gampang dulu ya. Itu, dan satu lagi yang pangkat 3. Itu ciri-cirinya dia melengkungnya ke sumbu Y. Ini ya yang X pangkat 2 yang hitam. Melengkungnya ke sumbu Y. Yang hijau juga melengkungnya ke sumbu Y. Cuma ada yang bagian positif, ada yang nilai Y-nya negatif. Itu cirinya. X pangkat 9 melengkungnya ke sumbu Y. Gitu ya. Oke. Ini tutup aja kebanyakan. Sekarang kalau Y sama dengan X pangkat, pangkatnya kurang dari 1. Tapi positif. Misalnya berapa? Setengah. Nah, membukanya ke sumbu X. Ini tutup dulu ya. Tutup. Ini. Y sama X pangkat setengah. Ini yang saya tulis. Dari belakang mungkin nggak kebaca. Tapi saya lisankan. Ini Y sama X pangkat setengah. Melengkungnya ke sumbu X. Dan harus diperhatikan tentunya daerah definisinya. Kalau ini X-nya yang negatif nggak ada gambarnya. Di kiri sumbu Y nggak ada gambarnya karena X negatif nggak boleh. X pangkat setengah. Tapi kalau Y sama dengan X pangkat sepertiga. Membukanya ke sumbu X gitu ya. Ini membukanya ke sumbu X. Melengkungnya itu ke sumbu X. Nah kalau X pangkat sepertiga. X-nya boleh negatif. Jadi waktu X negatif ada dia. Tapi melengkungnya yang penting ini ke sumbu X. Jadi kalau lebih besar dari 1, melengkungnya ke sumbu Y. Ya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau kurang dari 1 tapi positif, melengkungnya ke sumbu X. Bentuknya mirip-mirip aja lah ya. Cuma perlu diperhatikan ada yang termasuk daerah negatifnya X-nya, ada yang cuma X positif aja, tergantung pangkatnya di sini. 1/n gitu ya. 1/2 kalau ininya genap ya hanya daerah positif aja. Yang penting lengkungannya itu seperti itu gitu. Oke. Udah paham? Itu. Oh, kalau pangkatnya 1 dia nggak melengkung, garis lurus ya. Y sama X garis lurus. Pangkat 2 melengkung ke sumbu Y. Pangkat 3 melengkung sumbu Y. Pangkat 4 melengkung sumbu Y. Pangkat 5. Kalau yang kurang dari 1, itu sebenarnya urutannya harusnya yang ini dulu. Nah, X pangkat setengah. Ini. X pangkat sepertiga. X pangkat 3/2 lebih dari 1. Melengkungnya ke sumbu Y. X pangkat 2/3 melengkungnya ke sumbu X kurang dari 1. Boleh negatif ya, X pangkat 2/3. X pangkat 2/3 itu kan berarti X kuadrat diakarkan pangkat 3. Akar pangkat 3 boleh X-nya negatif. Oke, begitu. Kemudian yang harus juga diketahui grafik ini. Hiperbola yang diputar, yang ada bonusnya kemarin ya. Y sama dengan
1/X. Ini tutup dulu supaya nggak membingungkan. Gitu. Nah, 1/X kemarin udah. Kalau 1/X kuadrat, mirip ini aja. Gitu ya. Cuma kalau 1/X kuadrat, berarti ininya selalu positif. Y sama dengan 1/X pangkat 2. Nah, ini yang warna abu-abu. Gitu ya. Melengkungnya sama. Cuma kalau yang ini, kita lihat yang ini dulu. Kalau X, mengingatnya gini. Kalau X-nya besar sekali, 1/X. Kalau X-nya besar sekali, berarti ke kanan sekali. X-nya besar sekali ke kanan sana. Berarti Y-nya kecil. Berarti tingginya rendah. Tingginya rendah. Tingginya pendek. Nah, gitu. Kalau X-nya mendekati 0, yang positif dulu kita lihat ya. Kalau X-nya positif mendekati 0, maka 1/, kecil sekali. 1/, kecil sekali, jadi besar malah nilai Y-nya. Jadi seperti itu ya. Yang ini sama aja untuk X yang negatif. Kalau X-nya negatif, dekat ke sumbu Y, X-nya kecil sekali tapi negatif, dia jadi besar. Tapi, salah, yang 1/X ini ya. Sorry, yang 1/X ini jadi ini. X-nya dekat ke 0, ini negatif. 1/X-nya menjadi besar sekali tapi negatif. Kalau X-nya menuju min tak hingga ke kiri sekali, 1 dibagi min tak hingga. Ya, pokoknya satu dibagi bilangan yang kecil, besar sekali tapi negatif. Hasilnya dia kecil Y-nya. Makin dekat ke sumbu X. Kalau kuadrat sama aja bentuknya, cuma dua-duanya positif gitu ya. Kayak ini. Dua-duanya positif karena bentuk kuadrat ini. Nah, itu harus dijadiin perbendaharaan. Oke. Dan ini mengakhiri bab ini itu adalah ini untuk ngingat-ngingat gitu ya. Siapa yang pinter dance, nanti lari aja gitu. Sin, cos gitu. Tangan dan selanjutnya. Oke, ini saya ambil dari internet. Tapi cocok ya. Ini X kuadrat kan gini. Lingkaran ini harusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Lingkaran. Y sama dengan X, garis lurus. Y sama dengan min X mana? Nggak ada ya. Min X harusnya ke sini. Gitu. Oke. Begitu. Ini adalah mengakhiri bab 0, bahan KBF 1. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya? Berarti tadi garis bola kalau dipangkatkan dua kan dia di daerah positif semua kan. Kalau dia dipangkatkan jadi kalau pangkat 3 mirip dengan 1/X pangkat 3 sama 1/X mirip. Kita lihat aja. Ini 1/X ya. Saya bikin 1/X pangkat 3 ya mirip. Pangkat 3. Mana Y-nya? Sebenarnya nggak ada Y-nya juga boleh. Tuh, mirip aja. Kenapa jadi banyak? Nah. Mana? 1/X sama X pangkat 3. Gitu. Cuma tinggi rendah ini aja grafiknya. Tapi bentuk lengkungannya sama. 1/X pangkat 5, ya bentuknya mirip. Ada lagi? Nanti kalau ujian KBF-nya online, kalian mau pakai ini boleh, mau pakai program AI boleh. Gitu ya. Mau apa aja boleh. Dan nggak ketahuan. Oke. Oke, kalau sudah saya akan meningkat ke bab berikutnya. Bab yang paling susah di semester ini. Nanti lebih gampang lagi. Nah, kita akan masuk ke konsep limit. Sebuah konsep yang paling susah di semester ini.
Karena susah, maka ngajarnya harus cepet-cepet ya supaya nggak ditanya mahasiswa. Soalnya ngejelasinnya juga susah gitu. Udah gitu kalau ditanya baru-baru mau ngejelasin, dosennya juga nggak ngerti gitu. Nah, enggak lah ya. Oke, tapi ini susah. Karena susah, maka bahan ini akan dijelaskan konsepnya yang secara intuitif dulu. Intuitif itu berarti ada faktor feeling, kok kerasa fungsinya gini, atau visualisasinya dari grafik. Karena dari gambar sebenarnya nggak boleh nyimpulkan. Kan bisa salah grafik tuh. Tergantung skala dan bener enggaknya kita bikin grafik. Tapi depannya akan dijelaskan intuitif dulu. Baru nanti belakangan yang perumusannya. Itu yang susah sekali. Moga-moga di kelas ini bisa nyerap 75% aja secara rata-rata udah bagus nanti yang konsep teoritisnya. Gitu ya. Oke. Paragraf 1 dan 2 baca sendiri. Tuh abstrak lagi. Abstrak gimana ya? Kayak makhluk halus aja. Tapi saya akan jelaskan yang gambar ini. Kenapa ada konsep limit gini? Diberikan segitiga siku-siku A, B, C. Siku-siku di C ya. A, B, C yang gede. Paling luar. Kemudian ini diketahui sudut theta. Sudut ini. Sudut A-nya theta. Dan ruas garis ini panjangnya B kecil. Jadi theta dan B kecil diketahui. Nah, kemudian dari titik C, saya tarik garis tegak lurus terhadap sisi miring AB. Bisa dihitung betul panjangnya? Ya pakai Pitagoras aja ya. Atau apa? CD dibagi AC sama dengan sin theta ya. Tetanya tahu, B kecilnya tahu, ini bisa dihitung. Oke, ini bisa dihitung. Terus dari sini tarik tegak lurus ke sini. Bisa dihitung nggak? Bisa ya, karena CD udah tahu. Kemudian hubungannya sudutnya gimana? Theta sama dengan yang mana? Ini tegak lurus. Ya pokoknya bisa lah ya, direka-reka geometri. CD bisa dihitung. Kemudian tarik lagi tegak lurus ke sini. Nanti karena CD udah dapat, ini sudutnya theta juga, maka EF bisa dihitung. Terus tarik tegak lurus, tarik tegak lurus, tarik tegak lurus. Nah, kita mau menghitung total panjang garis yang merah berapa. Ini kan dibagi-bagi terus sampai tak hingga kan. Ini tuh kan baru dilihat mata. Kalau dilihat sama mikroskop kan jarak ini masih gede nih. Tuh lihat pakai mikroskop tuh masih gede jaraknya. Apalagi pakai mikroskop elektron. Gitu ya. Nah, kalau dihitung satu-satu gini, ya kita harus ngitungnya nggak berhenti sampai kita mati masih ngitung. Karena sampai tak hingga tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Udah umurnya 1000 tahun, udah reinkarnasi 10 kali, masih aja ngitung. Karena sampai tak hingga. Tapi bisa dihitung pakai konsep limit nanti. Pakai konsep limit paling-paling ya 15 menit gitu ngerjain ini. Oke ya. Tapi arahannya nanti sebenarnya untuk aplikasi ya. Ini mah contoh di matematik aja. Oke. Nah, masalah limit fungsi tentunya. Jadi harus udah paham apa itu fungsi. Kalau fungsi aja nggak tahu, ya harus review dulu ke depan. Masalah limit fungsi adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi, kecenderungan trennya menuju berapa itu, Y-nya. Bila variabel bebasnya, variabel X-nya mendekati titik C tertentu. Aduh, susah. Kita lihat gambar kalau susah mah ya. Sesuatu yang susah harus digambar. Oke, ini apa yang saya gambar? Ini gambar ini adalah ini sebuah fungsi.
Kemudian ini titik C, C-nya 2 di sini. Moga-moga ya kalau nggak kelihatan dari belakang ini saya sebut nih. Ini C, C-nya di sini. Dia di angka 2 C-nya. Nggak harus angka 2. Ini di program saya bisa digeser-geser C-nya. Saya ambil C-nya 2. Nah, kemudian ini kita akan amati kalau X-nya menuju 2. X menuju 2 tuh berarti bisa dari sini datangnya X-nya ya. Atau X-nya datang dari sini, betul? Dari istilahnya kalau di sini X menuju 2 dari kanan. Ini X menuju 2 dari kiri. Jadi dari kiri 2 dan dari kanan 2. Nah, kita amati. Itu saya gambar dengan warna ungu. Kelihatan nggak tuh? Jangan lihat yang merah, yang ungu ini nih. Kelihatan? Yang nggak kelihatan cepat-cepat beli kacamata. Gitu ya. Atau mau kacamata bekas saya boleh. Saya tuh dulu minusnya 7,5. Plusnya 2,5. Silindrisnya 4. Kemudian sama Tuhan. Dicelikan tuh. Sekarang nggak pakai kacamata lagi. Oke ya, diganti lensa. Ganti lensanya, jadi enak sekarang. Oke, kita lihat yang ungu ini yang di bawah di sumbu X menuju 2 dari kiri dan kanan. Nah, masalah limit itu mau mengamati kalau X-nya menuju titik C, dalam hal ini C-nya saya pilih 2, menuju titik C, cenderung tinggi Y-nya berapa? Gitu ya. Nih, kalau saya gambar sampai sini, ini ujungnya di sini, X-nya, tinggi Y-nya sekian. Yang warna biru ini adalah mengikuti ini. Kalau X-nya di sini, grafiknya yang ini gitu. Demikian juga yang kiri. Kalau X-nya ada di sini, yang ungu, Y-nya, grafiknya yang merah. Nah, kita mau ngikuti. Kalau diteruskan, menuju satu nilai enggak? Menuju satu nilai ya, setinggi 6 kan? Nah, dikatakan nanti nilai limitnya 6. Kalau F2 berapa? Hah? Nilai fungsi di 2 berapa? 6 ya. Jadi nilai limitnya, kecenderungannya 6, nilai fungsinya juga 6. F2 6. Bukannya F2 tuh ngoeng gitu kan? Kita lihat lagi contohnya. Gitu. Tolong kalau kelambatan bilang ya. Kalau kelambatan dipercepat mah gampang. Lihat menuju 2, selesai. Sudah. Gitu ya. Sama kayak tadi. Sekarang fungsinya bedanya dengan yang tadi apa? Oh ya, ini C-nya saya taruh di 2 juga. Di 2 itu ya. Saya mau mengamati kalau X-nya menuju 2. Ini fungsinya dengan yang tadi hampir sama. Cuma di 2 nilainya berapa? F2? Ya, kira-kira 3 di sini ya. Ini bolong kan? Tuh. Kalau nggak percaya. Tuh kan, ini lubang. Tuh. Kok nggak ngegedein? Hanya skalanya aja. Aduh, ngebalikinnya lagi susah. Oke. Nah, kalau X-nya mendekati 2, yang horizontal mendekati 2, atau grafiknya yang merah dan biru ini, cenderung Y-nya berapa? Gitu. Pengennya mau pacaran. Tapi di situ dibikin lubang jurang sama mertua. Jadi nggak nyampe gitu ya. Ya mau dicium. Kata mertua tuh di sini dia mertua, gua bikin lubang di sini lu jatuh gitu. Oke. Jadi di sini kalau X mendekati 2, Y-nya cenderung 6 ya. Maka nilai limitnya tuh 6. Nilai fungsinya di 2, F2, 3. Jadi nilai fungsi dan nilai limit itu bisa berbeda itu ya. Dan ngitung juga nanti berbeda. Bisa sama kayak contoh sebelumnya, bisa beda.
Apalagi yang ini. Ini contoh-contoh udah spesifik nih. Hasil bertapa. F2 berapa? Hah? 6. Ini yang isi ya. Tapi limitnya gimana? Kalau X mendekati 2. Kalau yang kiri cenderung 6. Kalau yang dari kanan datangnya cenderung ya berapalah 3,5 gitu mungkin ya. Dari kiri dan dari kanan beda. Maka kalau beda limitnya di titik C nggak ada. Kalau limitnya ada harus menuju satu nilai. Dan satu nilainya nggak harus sama dengan nilai fungsi. Udah kebayang itu? Soalnya nanti kalau udah teoritis ya, tetap ngerjainnya harus kebayang intuitifnya. Ah ini akan gini gitu. Nah, baru ditunjukkan formalnya gimana. Oke, lanjut. Nah, coba kalau udah tahu yang tadi, sekarang ini nilai FC berapa yang hijau? Hah? Limitnya di C. Yang kedua nilai fungsinya nggak ada yang ngejendol di 2 ya. FC nggak ada. Limitnya di C. Yang ini nilai FC berapa? Nilai limitnya di C nggak ada karena dari kiri setinggi M, dari kanan setinggi L, beda. LM, kalau LM sih asik ya, logam mulia, antam. Nah, yang ini nilai fungsinya berapa di C? 0. Oh iya 0 ini, dijendolin 0 tingginya. Limitnya nggak ada ya. Paham nih semua? Ada yang nggak paham nggak? Kalau yang saya di 4 ini nggak paham, nggak evaluasi limit sama fungsinya, tanya. Mungkin tadi lagi pas ngantuk gitu, tak, nah, jadi nggak paham. Oke, nah masih intuitif ya, panjang intuitifnya. Nanti teoritisnya susah, pendek, cepat, supaya nggak banyak yang nanya. Oke, misalkan fx fungsi yang terdefinisi pada interval buka, ujung-ujungnya nggak perlu masuk, yang memuat titik C. Pada titik C sendiri boleh terdefinisi, boleh enggak nilai fungsinya. Kayak ini kan di C terdefinisi. Di sini di C enggak terdefinisi nilai fungsinya. Di sini di C terdefinisi. Di sini terdefinisi. Di sini enggak. Enggak apa-apa. Jadi kalau mau membahas konsep limit, yang diperlukan adalah fungsi yang terdefinisi pada interval buka, memuat titik C, tapi di C-nya boleh ada nilai fungsinya, boleh enggak. Ya. Masalah limit tuh di titik C-nya enggak diperhatikan. Yang diperhatikan kecenderungan nilainya. Kalau mendekati C. Nah, bila untuk semua titik X yang dekat dengan C, tadi mendekati C ya, berakibat fx-nya dekat ke satu nilai L, dikatakan limit fx untuk X mendekati C adalah L. Kayak yang tadi itu. Notasinya seperti ini. Ingat, nilai limit dengan nilai fungsi bisa sama, bisa berbeda. Bahkan nilai fungsi bisa nggak ada, nilai limit ada. Gitu ya. Atau bisa juga nilai limit nggak ada, nilai fungsinya ada. Kayak ini, nilai limitnya nggak ada, nilai fungsinya ada. Yang ini, nilai fungsinya yang nggak ada, nilai limitnya ada. Jadi, pisah itu sendiri-sendiri ya. Ngitung limit ya limit, ngitung fungsi ya ngitung fungsi. Hasilnya bisa beda, bisa sama. Kecepatan ngomongnya. Lewat. Nah, kita lihat lagi ini contoh ini. Fungsi ini. Belakang kebaca nggak ini? Hah? Baca.
Itu yang sebelahnya kacamata juga yang kayak profesor. Hah? Kebaca? Kamu yang kayak profesor yang nengok ke belakang. Gitu ya. Nah. Fungsi ini X kuadrat min 1 bagi X. Daerah definisinya adalah semua bilangan real kecuali titik 1. Jadi nulisnya gini. Bilangan real ini tuh artinya himpunan dikurangi. Dikurangi himpunan yang isinya bilangan 1 aja. Boleh juga pakai minus juga boleh. R minus himpunan bilangan 1. Gitu ya. Nah, fx ini saya faktorkan, saya coret, boleh dicoret asal x-nya bukan 1 ya. Kalau x-nya 1 kan jadi 0 bagi 0. Hati-hati, 0 bagi 0 nggak jadi 1. Nggak ada gitu ya. Oke? Jadi fungsi yang di atas ini dengan fungsi ini sama. Tapi ininya harus ditulis sih. Kalau ininya nggak ditulis, X tidak satunya, itu nggak boleh. X kuadrat min 1 per X min 1 dengan ini beda. Karena daerah definisinya beda. Kalau ditambahkan ini, jadi sama. Oke? Tolong kalau yang saya maksudkan nggak jelas, juga tanya ya. Ngomong apa gitu dari awal tadi kuliah. Nggak ada yang ngertiin gitu. Ini. Lihatnya ke sana, jangan ke saya. Jadi gugup saya kalau dilihat cewek. Nanti saya jatuh hati loh, gimana? Jatuh hatinya tuh gitu langsung mati di sini di bangku. Iya dia tutorial 2 udah dikerjain coba. Ini sini rajin. Nilai itu jangan tinggi-tinggi. Paling enak tuh 80 A gitu. Kalau nilai 100 nanti si dia dapat 80 juga A gitu. Sebel gua gitu sama. Kalau dapat 79,9, aduh, bahagia sekali dapat A itu. Tapi jangan diikuti ya omongan ngaco itu. Oke. Nah, untuk X bukan 1, saya bisa tulis fungsi F ini sama dengan fungsi ini ya. Oke, aduh ini loncat. Jadi perhatikan, fungsi ini dengan fungsi ini berbeda. Karena daerah definisinya ini mah semua bilangan real. Kalau yang ini mah setelah diubah harus dikeluarkan titik 1. Jadi kalau digambar grafiknya yang F itu garis lurus ini. Jadi saya nggak gambar dari sini. Dari sini susah. Gambar dari sini. Y sama dengan X plus 1. Tapi titik 1 dikeluarkan. Bolong di satunya. Kalau yang GX. Nah digambar penuh. Di 1 terdefinisi. Pada kedua contoh ini. Bentar, sorry, kecepatan. Pada kedua contoh ini, kalau X mendekati 1, Fx-nya cenderung berapa? 2 ya? 2 Y-nya Fx. Tapi yang ini F1-nya nggak ada, yang ini F1-nya ada. Oke. Bisa juga kita amati, kalau nggak tahu grafiknya, ditabelkan nilainya. Jadi kita ambil ini titik X, yang makin lama makin mendekati 1. Dari sini juga. Dari kanan. Dihitung Y-nya. Kita lihat bahwa Y-nya cenderung 2. Jadi limitnya 2 di sini. Tapi nanti setelah teoritisnya ini harus dihitung gitu. Sekarang mah dari gambar aja. Oke. Tuh kecepatan ngomongnya. Yang ini F1 nggak ada. Tapi limitnya ada. Beri contoh fungsi F. Di mana nilai F1-nya ada. Tapi limitnya nggak ada. Coba, bisa nggak? Bawa ke sini. Sini. Ini yang minggu kemarin ya. Panjang.
berikan contoh fungsi di mana nilai F1 ada, tapi limitnya tidak ada. Kalau gambar sih gampang ya. Di 1 nilainya ada, itu sekian. Limitnya nggak ada. Udah aja bikin gini. Sorry. Bikin aja gini. Sama gini. Itu limitnya nggak ada di 1. Nilai fungsinya ada. Kalau dalam bentuk persamaan gimana? Bikinnya. Fungsi yang F1-nya ada, tapi limitnya nggak ada. Hah? Ya ini ambil aja ini. Terjemahkan. Y sama dengan X kan itu. Gitu. Yang ini ambil lah. Melalui katakan nih titik 3. Ini kan persamaan garis bisa dihitung kan? Persamaan garisnya apa? Persamaan garis untuk X besar 1. Ambil persamaan garis ini. Limitnya nggak ada. Ya ini ambil aja berapa setengah. Ini 1 supaya yang ini jadi Y sama per X. Ini bikin persamaan garis yang melalui 3,0 dan 1,5. Tapi berlakunya besar 1. Oke, begitu. Intuitif terus. Diberikan 3 fungsi F. F ini gambarnya udah yang tadi ya. Ini gambarnya yang ini. Saya salin F ini. H sama dengan yang ini. G di sini tadi. H. Udah. Grafik ini dan ini udah. Yang ini yang G. G di sini. Siapa yang belum bisa ngegambar ini? Ngacung. Kalau belum bisa ngegambar, saya jelaskan. Kalau udah bisa, saya langsung pakai. Ini, udah bisa belum ngegambar fungsi yang G? Nih, kedua dari belakang. Nah, yang bajunya garis putih, hitam. Lihat baju sendiri, garis putih, hitam, nggak kotak, kan? Ya, kalau menggambar ini bisa. Hah? Kok nggak meyakinkan? Hah? Masa? Oh. Itu mesin X atau bisa ya? Jadi digambar sepotong-sepotong aja. Ini disederhanakan, dicoret, jadi tinggal X-1. Jadi kembali kayak yang ini. Cuma di 1 nggak digambar ya. Nah, yang ini bukan. Ketiga fungsi ini beda-beda ya. Ini udah diisi. Tadi, kuliah tadi. Jadi aja udah keisi. Mau dihapus sekarang. Kalian udah baca, biarin aja lah. F1, apa ini TA? Ini yang F, ini yang G, ini yang H. F1 tidak ada ya. G1, 1. H1, 2. Baca dari sini dah. Enggak, tapi H1, ini di 1, 2. Limit X mendekati 1. Mendekati 1 dari kanan dan dari kiri. Cenderung Y-nya 2 ya. Yang ini juga sama. Dari kanan dan kiri cenderung Y-nya. Di satunya nggak dilihat. Hanya cenderung berapa Y-nya. Cenderung Y-nya jadi ngelihat yang di sininya. 2. Yang H juga 2. Oke. Nah. Sekarang yang ini. Ini kemarin adalah fungsi floor ya. Fungsi lantai. Jadi diingatkan lagi karena mungkin lupa. Jadi simbol ini menyatakan nilainya adalah bilangan bulat terbesar. Tapi nggak boleh lebih dari X. Jadi kalau saya tulis gini. 1,99. Berapa nilainya? Kalau 2 berapa? Masih ingat ya? Kuning, masih ingat? Kuning yang belakang yang cowok. Masih ingat fungsi itu? Ini cowok, ini kuning. Aduh, dia bajunya kuning kalau gini-gini cabai-cabai. Dia kuning nggak? Hah? Masih ingat?
Yakin? Nah, kalau sama kelas TI mah yakin, saya yakin lah. Kalau sama F itu yakin nggak yakin lah. Hah? Nggak apa-apa kan nggak nyebut fakultasnya. Cuma yang gede-gede kalau cowok-cowok. Ya enak tau jadi pelindung kalau jadi pacarnya. Nggak ada yang berani jahatin. Oke, limit X mendekati 2 dari fungsi floor. Ya, mendekati 2 berapa? Tidak ada ya. F2 2 ya. Oke. Kemudian yang ini sin per X sudah diberikan nih grafiknya. Sin per X. Dia osilasi terus dengan tinggi sama maksimumnya. Gitu aja terus. Ini kalau di zoom, dilihat pakai mikroskop elektron, kelihatan lagi gitu terus. Udah kecil sekali intervalnya, di zoom lagi, ya gitu aja terus. Maka Y-nya menuju berapa? Kalau X-nya mendekati 0. Banyak. Nah, banyak nggak boleh. Limitnya nggak ada. Berubah terus banyak nilai kan? Nggak menuju satu harga. Maka limitnya tidak ada ini. TA, tugas akhir atau tidak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sin X per X grafiknya seperti ini. Di 0 nggak ada ya. Sin 0 bagi 0 nilai fungsinya nggak ada. Ngebagi 0 nggak boleh. Itu dosa 10 turunan tuh. Jadi ini gambarnya di 0. Baong sekali kamu teh. Nih di 0 nggak ada ya lubang. Di 0. Limitnya berapa? 1 udah kenal di SMA juga ya. Limit ini 1. Tapi ini lihat betul. Cenderung 1. Cenderung 1. Jangan dibilang F0-nya 1. F0-nya nggak ada. Yang ini kayak yang tadi. Tapi kali X. Osilasi yang makin lama makin rendah. Cenderung berapa Y-nya? 0 ya. Tapi ingat-ingat. Ini kalau dilihat masing-masing. Ini menuju ke 0. Ini tadi nggak ada. Jangan 0 kali nggak ada jadi 0. Karena di soal lain bisa aja 0 kali yang nggak jelas. Hasilnya belum tentu 0. Khusus yang ini aja. Karena gambar grafiknya gitu. Osilasi yang makin lama makin rendah. Y-nya cenderung. Kita ngamati Y-nya. Cenderung Y-nya 0. Moga-moga jelas. Kalau intuitifnya mantap. Itu nanti ngitung limit gampang jadinya. Oke. Kemudian ada pengertian limit sepihak. Gampang juga ini. Yang gampangnya panjang, nanti yang susahnya sedikit aja. Cepet. Mahasiswa nggak sempat nanya, udah kelewat. Beruntunglah yang mengajar. Oke. Limit sepihak bertujuan untuk mengamati kecenderungan nilai fungsi bila X-nya menuju C, mendekati C, dari arah sebelah kiri saja, dari C, atau dari sebelah kanan saja. Dari C. Nah, itu memunculkan konsep limit kiri dan kanan. Coba kita lihat ini. Contohnya. FC berapa? Nah? 3 lah kira-kira ya. Ini ya. FC 3. Tapi di konsep limit nggak penting FC-nya. Nanti FC-nya jangan dilibatkan. Kecuali nanti setelah limit ada kekontinuan. Digabung limit dan nilai fungsinya. Nah, saya mau ngamati kalau X mendekati C dari kiri. Jadi dari sini. Jadi yang ini panah birunya hanya digambar yang dari kiri. Gitu ya. Nah, ini lihat. Dari kiri, ini yang ungu. Ini yang merah grafiknya. Kalau mendekati C dari kiri, ini yang kanan ikut-ikutan tapi nggak mau diamati. Nah. Cenderung berapa tuh? 6 ya. Dikatakan limit kirinya 6. Atau dari kanan ini
biar ke sana lari dulu. Nih. Lihat yang birunya dari kanan nih. Ini ada yang ungu di sini nih. Hampir nggak kelihatan. Harusnya ada yang ungu. Nggak digambar ya, yang ungu nggak ada ya. Hanya grafiknya, ya nggak apa-apa. Menuju C dari kanan, cenderung 6. Limit kirinya 6, limit kanannya 6. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama, maka dia sama dengan nilai limitnya. Nantilah di bawah ini teksnya. Oke? Nah, untuk limit kiri, jadi ngelihatnya, X-nya dari kiri C datangnya, itu notasinya seperti ini. Jangan lupa, ini udah dikasih merah gini nih. Bukan lagi datang bulan ini. Tapi untuk supaya ingat, ya. Kalau mau mengamati limit kiri dari titik C, itu C min ini menyatakan hanya melihat dari sebelah kiri. Enggak menyatakan tanda, ya. Bukan berarti C-nya negatif atau nanti limitnya negatif, enggak ada hubungan dengan bilangan negatif. Ini adalah menyatakan limit dilihat dari sebelah kiri. Gitu ya. Jangan dilihat, saya takut jadi gugup tuh. Gugup dah. Kalau udah gugup susah. Kita harus udahan. Tuh. Nah, gitu. Kalau dilihat cewek saya suka gugup. Kalau dilihat cowok saya kabur. Karena kayak ngelihat hantu. Oke. Kalau limit kanan notasinya ini. C+. Tuh ya. Oke. Ini notasi C min, C+, bukan menyatakan nilai negatif atau positif. Bisa aja limit X mendekati 2 dari kiri. Atau limit X mendekati min 2 dari kiri. Tapi itu kiri kanannya bukan menyatakan nilai bilangannya ya. Bisa positif, bisa negatif. Coba, aduh udah ada isinya lagi. Bengal pisan. Ini apa titik-titik? Erase. Dihapus juga udah kebaca. Push. Masih ingat? Berarti otak kalian jangan ingat. Supaya lupa gini terus. Lupa. Udah lupa kan? Belum, masih ingat. Tadi lupa dihapus, jadi aja. Ini ada fungsi bilangan bulat terbesar atau floor ini ya. F2 berapa? Tadi di sini 1 kan? 2 ya. Limit X mendekati 2 dari kiri, ini dari kiri 2. Cenderung Y-nya, ini tuh harusnya ada grafiknya. Ketutup. Nah, ini grafiknya. Jangan ngelihat di 2-nya. Di luar 2, dari kiri 2. Grafiknya mana? Ini dari kiri 2 ya. Oke. Jadi berapa? 1. Ini ngelihat dari kanan 2. Kalau dari kanan 2, grafiknya kan yang ini. Dari kanan 2. Cenderung 2. Jadi limit X mendekati 2 berapa? Tidak ada. Udah ada isinya lagi. Sama ini ya. F min 3, ini min 3. Nilai fungsinya ini. Limit X mendekati min 3 dari kiri. Jadi grafiknya yang ini. Cenderung tingginya 2. Min 3 dari kanan, jadi dari sini datangnya. Jadi grafiknya yang ini. Sana. 2 juga. Jadi limitnya 2. Oke, ini sama aja limit sepihak. Yang ini mungkin penting. F1 1 ya. X mendekati 1 dari kiri. Jadi yang ini. Cenderung 1. X mendekati 1 dari kanan. Ini harusnya agak jelas gambarnya. Dia osilasi terus dari kanan. Dan tinggi osilasinya sama terus.
Jadi tidak ada dari kanan. Lain kalau dari kanan gini, tinggi makin lama makin rendah. Nah ini Y-nya menuju satu nilai gitu ya. Aduh cepet-cepet ya. Karena apa? Oke. Nah dari penjelasan tadi, bacanya yang kanan dulu. Kalau limit kirinya L, ada artinya ya nilainya L. Limit kanannya juga L. Maka limitnya ada ya. Yaitu sama dengan L. Masuk akal ya. Dari kiri L, dari kanan L, ya itu sama dengan limitnya. Juga berlaku sebaliknya. Kalau kita tahu, nilai limitnya udah ada sama dengan L. Ya pasti limit kirinya L, limit kanannya L. Ini dipakainya kapan? Kadang-kadang ada soal, ini gampang dihitung duluan. Bisa menyimpulkan yang ini. Kadang-kadang di soal lain, gampang hitung limit kiri kanannya. Mau nyimpulin limitnya ya hitung limit kiri, hitung limit kanan. Kalau sama, ya limitnya langsung L tanpa dihitung lagi. Gitu ya. Nah, sekarang yang susahnya. Nah, baik, pada bagian ini akan dikaji pendekatan limit secara formal. Apa maksudnya secara formal? Yaitu pada pendekatan ini, arti sebuah limit yang sebelumnya secara intuitif dari grafik gitu ya, banyaknya. Kemudian istilah dekat, itu dekat gimana gitu ya. Kalau pacaran dekat gitu, aduh tinggal semili lagi. Kalau ada mertua di situ ya tetap aja semili sama sekilometer hampir sama aja gitu. Jadi dekat jadi relatif. Nah ini akan dirumuskan melalui sebuah hitungan supaya terkuantisasi lewat sebuah hitungan. Nah sebelum sampai di sana, maka saya akan jelaskan dulu dua notasi ini karena diperlukan nanti kalau ada ketemu yang gini supaya di kepala kebayang, oh ini gitu, oh yang ini gitu ya. Saya jelaskan manual dulu. Gini. Pertama ini dulu. Baiknya sama grafiknya. Nanti belakangan lah grafiknya. Oke. Jelaskan ini. Tuh digedein supaya jelas ya. Belakang kelihatan nggak? Nah. Di sini delta itu bilangan positif. Tertentu ya. C juga tertentu. Nah. Kalau ini saya buka. Ini kan menjadi X min C. Kecil delta. Besar min delta. Betul? Yang ini jangan dilihat dulu. Supaya nggak kelihatan dicoret-coret. Gitu ya. Nanti disimpulkan belakangan itu. Benar nggak ini? Hah? Kok bisa? Ada ya rumusnya ya? Ada? Di mana? Ada. Enggak, ini masih bab 0. Sama babnya di pasal sebelumnya. Bukan di bab sebelumnya. Ya, tapi saya paham maksudnya. Tapi kalau lagi ngoreksi, Pak, pura-pura nggak paham saya. Plus delta. Oh, semua ruas saya tambah dengan C. Jadi macet aja ngitung ini. Nah, nanti yang diperlukan. Oh ya, ini mau saya gambar dulu. Jadi ini ada titik C udah tertentu. Kesini sejauh delta, ini C plus delta, ini ada C min delta. Ya. Nah, ini adalah X di antara ini. Berarti X-nya mana? Kita kasih warna merah ini X-nya. Ujungnya nggak masuk ya. Ujungnya nggak masuk. Ini nggak masuk. Nah, jadi X min C kecil delta itu tak lain adalah semua bilangan X yang terletak antara
C plus delta, C min delta. Jadi begitu nanti ada gini, kebayang, oh itu interval, pusatnya di C plus delta, min delta, gitu ya. Itu perlu nanti untuk limit supaya cepat. Begitu ada kayak ginian, udah kebayang itu interval ke kanan kiri sejauh delta. Coba yang lain. Kalau X min 10 kecil 1/5, artinya apa? Nah, dengan cepat berarti pusatnya 10, ke sini ditambah 1/5. Ke kiri kurangi 1/5. Ya, kalau mau dihitung berapalah? 9, 4/5, 10, 1/5. Yang penting ini ke kiri kanan 1/5. Itu X-nya semua yang di sini. Banyak, X-nya banyak sekali. Kalau X tambah 3 kecil dari 1/2, itu apa? Hah? Pusatnya di berapa? Min 3. Karena X min dari min 3. Ini harus lihatnya min ini ya. X min dari min 3. Min 3 ke sana setengah, ke sana setengah gitu ya. Udah paham? Nah, sekarang baru dihapus ini. Nah, besar nolnya artinya hanya mengatakan X-nya nggak boleh sama dengan C. Kalau X-nya sama dengan C, ini kan jadi 0. Kalau X-nya sama dengan C, ini 0. Nggak boleh, harus besar 0. Jadi, C-nya ini nggak diikutkan. Salah. Ini tidak diikutkan titik pusatnya. Jadi, ini ada tambahan 0. Ya. Karena apa? Kita mau mengamati limit. Tadi, waktu intuitif, kita lihat bahwa saya sebenarnya nggak berurusan dengan nilai fungsi di C. Hanya di kiri kanannya aja. Jadi di C-nya dibuang di pembicaraan. Nanti di belakang dimasukkan lagi. Sementara di limit dibuang. Jadi ada ininya. Oke, 1 itu ya. Kemudian ada notasi yang kedua. Yang sama aja, kalau ini paham, ini sebelahnya paham. Sebentar, ini kok jadi penghapus terus. Yang kedua ini. Pelan-pelan nih mah susah kalau pelan-pelan. Sebenarnya kalau susah pengennya cepet-cepet supaya nggak ditanya. Tapi takutnya malah semua nanya. Nah ini, notasi ini. Di sini epsilon sama L udah bilangan tertentu. Ya, misalkan gini. Fx min 5 kecil dari berapa aja lah, 1 itulah, jangan 1 ting lah, 1,5 itu. Nah, ada 5-nya juga. Supaya beda dengan yang 5 itu 1,2 aja gitu. Ini sama kayak tadi. Cuma kalau yang ini kita ngelihatnya di sumbu Y. Karena ini Fx itu Y-nya kan. Jadi itu tak lain adalah daerah di mana warnanya nggak sesuai keinginan hati. Jadi ini tak lain adalah pusatnya di L, ke sana sejauh epsilon, ke sini sejauh epsilon. Jadi ini L tambah epsilon, L kurang epsilon. Di sini nggak ada tanda ini. Nggak ada tanda lebih besar 0. Jadi termasuk ini L-nya. Semua. Cuma ujungnya nggak masuk. Kayak tadi ya, kenapa gitu? Ini dibuka mutlaknya, nanti Fx-nya digambar. Ini kalau kenapa berlaku ini, itu kayak tadi aja. Fx min L kecil epsilon, besar min epsilon, atau Fx-nya berada, Fx itu Y-nya ya. L tambah epsilon, L min epsilon. Tapi di pengerjaan berikutnya nanti udah jangan membayangkan ini dikerjakan ini lagi. Begitu ada ini, berarti Y-nya di titik L ke atas sejauh epsilon, ke bawah sejauh epsilon. Dan ini Fx-nya atau Y-nya semua di sini. Dengan demikian yang ini adalah
kalau digambarkan pusatnya 5, ke sana sejauh 1,2, ke sini 1,2. Ya, kalau mau dihitung ini berapa? 6,2, ini 4,8. Hah? Kelebihan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ini semua Y yang ada di sini. Semua fx. Tadi kenapa gue yang masuk X dan masuk apa? Karena waktu pembicaraan limit, sebentar, saya munculkan ini yang waktu pembicaraan limit, nilai fungsi di titik C-nya itu nggak penting. Kalau Y-nya mah hasil ngitungnya ya. Y-nya mah mungkin termasuk, mungkin nggak peduli. Tapi waktu membicarakan limit, X-nya hanya mendekati C aja. C-nya nggak mau ada, mau nggak usah kita libatkan. Gitu. Jadi kalau begitu pembicaraan limit, ininya C-nya dibuang. Kalau nilai Y-nya mah biarin aja, mau masuk mau enggak juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini penjelasan tadi ya. Tolong dilihatnya, ini salah. C harusnya L nih. Jadi selanjutnya diulangi lagi. Kalau ada notasi seperti ini, itu harus cepat kebayang. Oh, pusatnya di C, ke kiri kanan sejauh delta. Gitu ya. Jadi himpunan semua titik X yang jaraknya terhadap titik C yang lebih kecil dari delta dan lebih besar dari delta. Terbalik, lebih kecil dari delta, lebih besar dari delta. Dari arah kalian melihatnya. Yang ini Y-nya. Gitu, semua Y yang jaraknya ke bawah dikurangi epsilon ke atas epsilon dari titik L. Sudah terhayati nggak itu? Apa gini-gini? Nah, sedikit lagi kita 13, 17 kayaknya belum sampai pendefinisian formalnya. Baru contoh 2 dulu kalau nggak salah. Bentar saya lihat 2 dulu kalau nggak salah. Ya, 2 dulu. Baru nanti ini yang pusing 7 keliling. Sampai benar-benar meresapi itu susah. Ada manusia yang aneh-aneh itu. Oh, paham benar dia. Di tingkat 1 udah paham konsep limit. Ada bagusnya pindah ke matematik. Nah, coba diberikan fungsi ini tapi di X yang bukan 3. Ya. Gambarnya gimana? Ya gambar aja Y sama 2X min 1. Garis lurus ya. Bisa? Itu si garis hitam putih bisa? Siapa namanya? Toto? Hah? Siapa? Hah? Oh, nama juga salah coba. Apalagi ingat matematik, nama selebih juga lupa. Arif. Tapi dia bagus, Arif. Ya, paham nggak Arif? Bener kan? Ya, benar. Hah? Kok saya nggak yakin? Oh ya, memang keyakinan saya kurang ya. Saya kan itu. Oke. Diberikan fungsi ini. Gambarnya yang hijau. Jadi menggambar yang hijau tuh gambar aja Y sama 2X min 1. Tapi di X sama dengan 3 tidak diikutkan gitu ya. Karena ini dibilang gini di sana. Nah, pertanyaannya. Diberikan nilai epsilon. Ya, positif. Jadi epsilon bisa 1, bisa 1000, bisa setengah, bisa besar, bisa kecil. Pokoknya epsilon tuh satu bilangan positif. Di bayangan kita jangan dibayangkan banyak.
Epsilon tuh 1, udah tak 1, tapi belum ditentukan angkanya. Tapi udah diberikan nih epsilon. Jadi kalau nanti dibilang kalau epsilonnya setengah, nah kita harus nyari deltanya. Kalau epsilonnya per 1000, deltanya harus dicari. Jadi kita kerjanya dengan epsilon yang nggak disebut dulu angkanya. Pokoknya 1 bilangan positif yang udah boleh dioperasikan. Kan udah diberikannya. Nah, tentukan nilai delta, ini belum ada, harus ditentukan. Supaya berlaku ini. Nah, ini saya salin dulu. Ini, salin dulu ya. Set, salin tuh harus cepat supaya jangan banyak yang ngintip. Nah. Coba kembali ke tadi, digambar dulu ini. Salah. Dari tadi udah berapa pengurangannya ya, saya nggak pakai nama sumbu. Wah, sudah dikurangi banyak tuh. Ketemu orang analisis atau aljabar. X min 3 kecil. Yang ini dulu. Yang kanan dulu. Epsilonnya udah diberikan nanti. Y min 5. Jadi pusatnya di 5. Ke atas sejauh epsilon. Jadi ini 5 tambah epsilon. 5 min epsilon gitu ya. Ini intervalnya epsilon. Itu adalah ini. Yang bawah pusatnya 3. Ke hijau 3. Ke kanan sejauh delta 3 tambah delta 3 kurang delta. Semua kecuali 3-nya nggak masuk. 3-nya nggak masuk. Kasih bulatan merah. 3-nya nggak masuk. Ini adalah semua X yang di sini. Yang ini semua Y yang ada di sini. Nah, pertanyaannya kalau balik ke sini. Kalau epsilon diberikan, ya, nih. Berapa delta di sini yang diizinkan supaya berlaku ini? Boleh nggak deltanya saya ambil cukup lebar kayak gini? Nih deltanya sampai segini. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau deltanya di sini, jadi X-nya ada di sini, deltanya cukup lebar. Nanti X yang di sini, nilai fungsinya, nggak kena yang ungu. Ini kan Y-nya harus di sini. Y-nya harus di ungu. Kalau saya ambil deltanya, segini aja intervalnya. Yang ini, 3-nya nggak masuk ya. Boleh nggak? Lihat, nilai Y-nya semua masuk yang ungu. Nggak harus ngabisin yang ungu. Asal masuk aja. Y-nya ada di yang sini. Jadi deltanya harus kecil atau besar? Cukup kecil ya. Berapanya yang nanti kita hitung. Ini akan mengarah ke hitungan limit nanti. Oke, jadi ini akan saya selesaikan. Epsilon diberikan di tabel ini, epsilonnya 1. Deltanya berapa? Nah, kita hitung. Oke. Kita crop. Bukan. Hitungannya pakai ini aja, ciluk ba gitu ya. Atau mau dihitung? Mau dihitung manual aja ya. Jangan ciluk ba. Oke. Kita hitung deltanya. Oke. Sampai situ. Jadi saya mau menghitung berapa delta. Kok merah lagi. Sering datang bulan kayaknya. X min 3 kecil. Berapa ini mau dicari? Tanda tanya besar. Supaya Fx min 5 kecil epsilon. Epsilon diberikan. Di tabel itu 1 epsilonnya ya. Ini yang ini mau saya kerjakan. Kalau epsilonnya 1, deltanya berapa? Nah, ini kan kayak pertaksamaan yang di depan.
Saya bergerak dari sini. Karena dia udah tahu duluan. Kalau sama tutornya si Mas Robi mungkin dari kiri, dia mah ada pengennya yang susah-susah, dia mah orang susah sih gitu ya. Iya, orang susah pengen yang susah-susah. Saya pengen gampang, saya berangkat dari sini. Target saya ini ingin dipenuhi. Kemudian kemarin caranya apa? Kita ubah-ubah bentuk ini supaya muncul faktor ini kan. Kalau bisa langsung dikalikan sesuatu, untung. Jadi saya belum tahu, saya masukkan fx-nya. Fx-nya tadi apa ya? Nggak percaya sama mahasiswa. 2x min 1. Saya ganti kan fx-nya 2x min 1. Diganti supaya bisa dioperasikan. Kalau enggak gimana? Gitu? Masih ekivalen. 2x min 6 kan? Dibagi 3 jadi ini kan? Oh, dibagi 2. Aduh, bodoh. Nggak otak. Dibagi 2 boleh ya? Bagi bilangan positif kan? Min berapa? Berapa? 2. Nah, rangkaian ini pertanyaan soalnya cukup satu arah. Ini berlaku dua arah. Ya berlebihan. Kita cukup pakai yang satu arah. Jadi nih. Udah jadi nih. Dengan gimana sih nulis? Dengan delta sama dengan setengah, saya punya hubungan x min 3 kecil setengah akan mengakibatkan fx min 5 kecil 1. Betul kan? Kenapa nggak saya tulis bolak-balik? Karena di soalnya ditanyanya satu arah. Saya sebenarnya punyanya bolak-balik. Lebih. Tapi saya pakai aja yang sesuai permintaan soal. Kalau ini berlaku, menurut ini rangkaian panah ini, yang ini juga berlaku. Kalau X-nya ada di sini, Y-nya ada di sini. Udah, deltanya setengah. Isilah di sini 1/2. Selesai? Belum, ada tambahannya. Benar nggak kalau ini? Coba kalau saya tambahin ini. Min 3 kecil 1/1000. Panahnya yang ini ke kanan atau ke kiri? Coba. Kalau set kecil setengah dibandingin nih set kecil 1/1000. Ke kiri ke kanan? Kiri. Ke kiri ketemu Putin nanti. Kepaksa jadi serdadu. Perang. Kiri. Ini sedikit. Yang ini sedikit. Ya pasti masuk di sini ya. Kalau ada di sini, belum tentu ini berlaku. Gitu, kalau ininya kompleks tuh, ubah jadi huruf gitu. Jadi kelihatan kan? Supaya simpel. Kemana lagi hilang dia? Anduknya kebanyakan. Tadi kecil 1/1000. Ini ke sana, gitu. Kasih merah supaya nggak lupa lagi. Jadi dengan delta 1/1000 X min 3 kecil 1/1000 menyebabkan panah ini juga berlaku, betul? Ke sini. Berlaku fx min 5 kecil 1. Betul. Jadi deltanya boleh 1/1000. Jadi yang boleh deltanya berapa aja? Deltanya 3 boleh nggak? Kegedeannya keluar dari ini ya. Jadi semua delta yang lebih kecil atau sama dengan setengah boleh. Tapi deltanya positif ya. Di soal udah dibilang tentukan delta positif. Jadi kalau udah ketemu 1,
ya udah ketemu banyak sekali. Tapi di ujian jawab satu aja ya. Jangan menjawab semua bilangan delta yang lebih kecil dari setengah. Nanti yang ngoreksi bingung apaan ini coret gitu. Kasih aja deltanya satu ya, setengah boleh, 1/5 boleh, 1/1000 boleh, satu aja. Oke? Udah gitu ngapain? Enggak, belum direkam. Ulangi. Kalau epsilonnya 0,1, deltanya boleh berapa? Paling besar deltanya. Hah? Lihat rangkaian ini. Tinggal kita ganti aja ya. Kalau ininya 0,1, ini kan 0,1 itu ya. 0,1/2. 0,1/2 gitu ya. Kalau deltanya ini berapa? 0,01/2 kalau dihitung diulang kayak tadi ya. Kalau deltanya ini 0,0001/2. Boleh yang lebih kecilan dari itu boleh ya. Semua yang lebih kecil. Kalau epsilon sembarang deltanya berapa? Epsilon/2 deltanya itu ya. Nah, kalau untuk setiap epsilon berapapun ada delta, kenapa epsilon/2? Jadi kalau diberikan epsilon, deltanya ada. Maka dikatakan limitnya, limit mana soalnya? Maka dikatakan limit x menuju 3 dari fx sama dengan 5. Syaratnya diberikan epsilon berapapun harus ada deltanya. Ya kita lihat tadi dari runutan itu, kalau epsilonnya berapapun, ya deltanya setengah epsilon aja ada. Nanti epsilon diberikan 100, ya deltanya 50. Epsilonnya diberikan 1/1000, ya deltanya 1/2 juta. Berapapun epsilon, deltanya ada. Maka limit x mendekati 3 dari fx sama dengan 5. Lanjut lagi.